ajaran Ki Hajar Dewantara dan penerapan budaya positif di sekolah kepada rekan-rekan guru. Mohon dukungannya Pak. Iya, direncanakan saja ya. Nanti kapan, kemudian hari, kemudian waktunya, jamnya, yang pertama. Kemudian yang kedua, dipilih teman-teman ya, dipilih teman-teman yang terpilih dan mau. Nah, harapan saya ini kloter pertama, artinya kelompok dari Bapak Ibu guru yang pertama. Nanti suatu saat nanti akan ada sosialisasi untuk kelompok guru berikutnya, sehingga harapannya mayoritas guru ini mengerti, memahami tentang program guru penggerak dan memotivasi mereka untuk juga ikut di dalam program guru penggerak. Terima kasih Pak Herpama. Rencana hari Jumat besok. Ya, siap Mbak. Itu ya, jadi mudah-mudahan berjalan lancar, gitu ya, bermanfaat dengan kemudian ya teman-teman guru yang lain, gitu ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan saya untuk mengikuti sosialisasi budaya positif yang kami pelajari pada modul 1 di program pendidikan penggerak. Berikutnya ini adalah budaya positif di sekolah. Ya. Sebelum saya memberikan materi mengenai budaya positif, ya, saya akan memberikan materi dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi kita sebagai pendidik itu di sini diharapkan bisa menuntun, bukan membentuk atau menciptakan, tetapi menuntun kekuatan kodrat yang pada anak. Jadi sebenarnya anak itu sudah mempunyai kodrat seperti cipta, rasa, karsa itu sudah ada pada diri anak, di mana kodrat itu masih samar-samar. Kita sebagai pendidik di sini diharapkan bisa menebali kodrat yang ada pada anak itu yang masih samar-samar itu. Maksudnya seperti itu. Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Maksudnya di sini satu garis merah ya. Karena setinggi apapun kita belajar melakukan pendidikan, nanti akan kembali lagi kepada masyarakat. Kita akan hidup di dalam suatu masyarakat. Itu dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Ya, berikutnya. Ini adalah 3 falsafah penting ya yang harus dipunyai oleh seorang pendidik yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, engarsa sing tulodo. Jadi di depan pendidik itu harus menjadi teladan atau contoh. Begitu. Yang kedua, ing madya mangun karsa. Di tengah, seorang pendidik harus bisa mengembangkan semangat. Tupuri handayani. Di belakang seorang pendidik itu harus bisa mendorong atau memotivasi. Begitu. Ya, ketiga falsafah itu tujuannya untuk apa? Yaitu tadi selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Berikutnya. Nah, ini dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara tadi. Kalau yang pertama itu menuntun, yang kedua adalah merdeka. Pada dasarnya anak itu merdeka. Jadi anak itu harus merdeka. Merdeka di sini dalam artian manusia merdeka itu yang bagaimana? Manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Jadi
dari kodrat yang dipunyai anak itu merdeka, tidak bisa dirubah. Anak sudah punya kodrat melukis, tidak bisa kita ubah untuk menjadi penyanyi. Maksudnya seperti dia merdeka menentukan masa depannya. Dalam artian seperti itu. Ya, jadi anak yang sudah punya kodrat yang masih sama-sama itu harus bisa bersandar dengan kekuatan sendiri, dan guru itu yaitu menebalkan dari kodrat itu. Maksudnya seperti itu. Ini dasar pendidikan KHD lagi yang masih kodrat anak. Kodrat anak itu bermain ya. Kalau masih TK itu kan anak kan bermain, itu sudah kodrat anak. Sampai SMA pun anak itu ya kodratnya masih bermain, cuma tak ada ora dakon, ora playon, tidak seperti itu lagi. Bermainnya mungkin game atau apa. Kodrat anak itu bermain. Tetapi lah di sini tugas kita sebagai pendidik ya, bagaimana menciptakan permainan itu supaya ya kita bisa memberikan pembelajaran kepada anak itu dengan bermain. Begitu. Jadi bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak. Begitu. Terus ini pikiran, perasaan, kemauan, tenaga ya, atau cipta, karsa pekerti ini sebenarnya sudah ada pada diri anak yang tadi itu yang saya sebutkan di awal, yaitu kodrat. Kodrat yang sudah ada pada diri anak sejak lahir. Cipta itu kognitif, ya. Karsa, karya, pekerti itu masuknya dalam afektif dan psikomotorik. Itu sebenarnya sudah ada pada anak. Anak yang suka main bola, ya, suka lari-lari, itu psikoterapinya yang bagus. Itu guru harus tahu seperti itu, bagaimana bisa menuntun laku anak itu supaya bisa menjadi atlet. Harus memfasilitasi di sini, menggali potensi seperti itu. Nah ini contoh, ini tadi ya langsung. Ini dasar KHD yang kodrat anak bermain. Dulu Ki Hajar Dewantara itu kan menciptakan permainan seperti ini di Taman Siswa. Ada permainan congklak atau dakon, ya. Itu sebenarnya congklak itu adalah untuk kognitifnya, ada unsur matematikanya, di situ ada unsur berhitung 1, 2 dan strategi biar apa, lumbungnya itu penuh, itu juga menggunakan strategi. Itu sebenarnya adalah permainan yang diciptakan untuk aspek kognitifnya, cipta untuk pikirannya. Dan gogak sodor itu kalau di sini ya seperti sigar mandar apa itu ya, itu nilai dan strategi. Kita harus kompak dengan temannya, ada afektifnya di situ dan juga ada strateginya. Ini adalah permainan-permainan yang bisa diciptakan oleh seorang guru. Kalau SMA ya, bagaimana kita bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan supaya anak itu tidak bosan dengan media yang ada seperti itu. Disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan berikutnya pendidikan yang berpihak pada anak, ini penting sekali. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati anak-anak, bukan untuk meminta hak, melainkan untuk berhamba pada anak. Jadi seorang guru itu berhamba pada anak, bukan kita itu menjadi budak anak, tidak. Artinya di sini tidak menjadi budak anak, tapi kita mengetahui kebutuhan dari anak tersebut, berhamba pada anak. Anak ini misalnya pintar matematika, suka itu, kita tahu kebutuhan anak untuk anak yang bisa menghitung itu apa, itu maksudnya berhamba pada anak seperti itu. Jadi kita mengetahui kebutuhan anak dan bagaimana memfasilitasi anak yang punya kebutuhan itu, ya seperti itu ya. Berikutnya dasar pendidikan KHD bukan tabula rasa, ya bukan tabula rasa di sini. Kalau dulu kan zaman saya dulu itu anak itu dianggap kertas kosong. Jadi guru sesuka hati, anak ini besok tak bentuk jadi seperti ini. Bocah bisa matematika. Saya juga seperti itu dulu mindset saya. Bocah kudu bisa matematika. Akhirnya saya galak pada saat itu, ya. Sekarang setelah mendapat ini, pola pikir harus berubah. Jadi
kodrat anak yang masih samar-samar itu ya, kita itu harus menebalkan. Jadi tidak semua anak harus bisa matematika, karena kecerdasan tidak hanya ditentukan oleh matematika. Sekarang pola pikirnya dirubah seperti itu ya. Terus pendidikan adalah budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter itu kita yang membentuknya. Kalau tadi cipta, rasa, karsa itu kan sudah kodrat pada anak. Tetapi kalau budi pekerti, watak, karakter itu kita yang bisa membentuknya dengan apa? Dengan budaya positif yang akan saya terangkan pada ini. Jadi karakter anak, karakter disiplin itu kita yang menciptakan nanti. Ini juga dasar pendidikan dari KHD, bahwa guru itu diibaratkan juga sebagai petani, ya, petani jagung di sini. Jadi menuntun tumbuhnya jagung, memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, ya, membasmi ulat-ulat. Nah itu adalah tugas petani. Begitu pula kita, ya, bagaimana bisa menuntun anak itu bisa berprestasi supaya bisa menjadi bibit yang unggul. Itu adalah tugas kita sebagai pendidik untuk menciptakan anak-anak yang berprestasi. Itu tugas kita. Dengan apa? Dengan budaya positif. Seperti itu. Budaya positif atau ekosistem positif di sini ya, yaitu nilai-nilai positif yang diterapkan di sekolah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam pada diri siswa yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti yang luhur, sehingga tercipta profil Pancasila, ya, profil pelajar Pancasila. Belum ini ya, ini akan saya jelaskan budaya positif. Ada yang mau bertanya mengenai budaya positif? Ya, monggo Bu Ana mau bertanya. Mau tanya contoh budaya positif di sekolah itu apa? Ya, terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali Bu Ana. Budaya positif di sini adalah kebiasaan-kebiasaan positif atau nilai-nilai itu ya. Itu contohnya senyum, salam, sapa. Kalau kita ketemu dengan anak-anak, biasakan tersenyum, menyapa, dan itu ya, senyum, salam, mengucapkan salam. Terus lagi sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa. Contoh lagi, kalau kita sholat berjamaah bersama dengan anak-anak, itu juga merupakan kebiasaan positif, membudayakan hal-hal yang positif. Terus datang tidak terlambat, seperti itu pembentukan karakter ya. Terus bagaimana membudayakan positif di sini? Ada teori-teorinya. 1 sampai 6 ini adalah teori untuk membudayakan positif, budaya positif. Yang pertama ini, coba next. Ini perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Kalau stimulus respon itu teori yang lalu ya, yang lampau. Kalau teori kontrol ini yang terbaru yang nanti kita akan pakai. Bisakah kita mengontrol seseorang? Ini teori untuk siswa-siswa kita yang bermasalah ya. Kita mencoba stimulus respon yang ada beberapa pertanyaan. Kalau stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kalau stimulus respon, jadi kaku. Kalau teori kontrol yang akan kita pakai ini, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, jadi luas. Tidak hanya dalam satu sudut. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Anak yang salah itu terus dihukum salah begini. Nah, tidak. Tapi kalau menggunakan teori kontrol, semua perilaku itu mempunyai tujuan. Misalnya datang terlambat kenapa? Nah itu. Contoh next misalnya. Nah ini sampai sini ini saya jelaskan tentang kebutuhan dasar. Anak misalnya datang terlambat dan keliru memakai sepatu. Nah, kalau dulu saya waktu jadi SD 22 kan, anaknya ya tak marahi, itu sekolah kok telat. Nah, itu kalau setelah mendapat teori ini, kebutuhan dasar, kita harus menanyakan kepada anak itu, kenapa kamu memakai sepatu putih? Seperti itu. Misalnya, saya senang dengan sepatu putih. Berarti anak yang seperti ini, dia itu menginginkan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi apa? Dia ingin bebas, dia ingin kebebasan. Menurut teori ini,
Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu sebenarnya ada 5 kebutuhan dasar yang diinginkan pada anak: cinta kasih, penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, dan kebebasan. Kalau anak yang ingin sepatu putih padahal aturannya pakai sepatu hitam, dia memakai sepatu putih, berarti dia ingin kebebasan. Dan juga kalau dia misalnya membuat masalah, dipanggil guru misalnya, ya, kita harus tahu anak ini kebutuhannya apa. Setelah kita tanya menggunakan teori-teori yang kita dapatkan, ya, karena tadi pakai sepatu putih berarti dia ingin kebebasan. Kalau orang tuanya dipanggil, oh berarti dia membutuhkan kasih sayang, seperti itu. Ya, begitu ya. Semoga dipahami. Terus berikutnya teori motivasi perilaku manusia. Ini motivasi itu ada 2. Motivasi eksternal itu yang masih apa ya, masih hanya di kulitnya. Kalau motivasi internal ini yang akan kita harapkan. Motivasi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak melakukan suatu budaya positif berat dihukum. Contohnya, aku tak harus sepatu putih, berat dihukum misalnya. Aku tak datang tepat waktu beneran dicekal STP 24. Itu berarti dia menghindari ketidaknyamanan. Itu baru motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan misalnya. Aku melu lomba ngebentuk juara, aku bentuk hadiah 500.000. Nah, ini baru motivasi eksternal. Yang kita harapkan di sini nanti setelah mempelajari budaya positif itu motivasi internal. Itu tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai harapan. Yaitu contoh kalimatnya ya, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, kalau saya datang tidak terlambat, nanti apa yang saya dapatkan? Nah, itu harus tertanam pada diri anak. Itu motivasi internal. Nah, ini saya harapkan ya, kenapa ini kok harus disosialisasikan ya? Kalau di sekolah kan biasanya ada peraturan. Nah, ini di sini kami mensosialisasikan peraturan itu nanti akan diganti dengan keyakinan kelas. Bapak Ibu, saya harapkan ini yang wali kelas terutama itu bisa membuat suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Nilai-nilai yang diyakini oleh ini siswa terutama di dalam kelas itu. Contoh misalnya, ini kemarin sudah saya coba di kelas saya. Anak-anak coba kita harus membuat keyakinan kelas. Kita coba buat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu kalau dulu ya hampir mirip dengan peraturan. Tapi kalau keyakinan itu nilai yang harus kita tanamkan. Contoh misalnya peraturan ini datang terlambat. Peraturan di kelas ya, keyakinan kelas ya. Contohnya misalnya saya akan datang tepat waktu misalnya, itu akan saya. Nah, kalau misalnya ada siswa yang tidak datang tepat waktu, ya kita kasih konsekuensi. Konsekuensinya apa? Itu nanti kita rembukan dengan anak-anak di kelas itu. Kalau misalnya tidak tepat waktu, pembelajaran daring misalnya, ini akan saya coba seperti itu. Ya, keyakinan kelas beda dengan peraturan. Ya, mengapa keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan ya? Contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 ya? Kenapa? Coba saya mau tanya pada ibu di sini, Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nilai apa yang kita dapatkan kalau kita menggunakan helm? Nah, itu yang kita harapkan nilainya. Ya, coba tadi Bu, ini. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Nilai apa nanti yang kita dapatkan kalau kita menggunakan peraturan itu? Nilai kesehatan. Ya, itu jadi
keyakinan kelas itu lebih ke nilai, kalau peraturan itu lebih ke hukuman gitu. Kalau keyakinan itu intrinsik, motivasi intrinsik yang kita bangkitkan ya, kita munculkan gitu. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, saya dulu juga pernah menyuruh murid saya untuk lari-lari di lapangan. Itu mau praktek yang saya lakukan pada zaman dulu ya. Sekarang konsekuensinya apa kalau tidak mengerjakan PR? Nah, itu konsekuensi sekarang. Kita buat seperti itu. Terus ini penting sekali dan akan insya Allah saya akan menerapkan ini 5 posisi kontrol yang harus kita miliki. Yang pertama itu penghukum. Yang penghukum itu biasanya kalau menghukum itu dengan kata-kata, ngomong antek set, bocah kok iso ngene ku karo piye? Kuwadane ora kenek. Ini mesti dibaleni menang. Nah, ini adalah penghukum. 5 posisi kontrol. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ayo, kowe rasane bututi. Wis tak ewangi esuk-esuk teko. Kowe malah sak pengen dhewe jajan mikir. Nah, ini contoh pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga ya, kalau misalnya menangani anak bermasalah ini teorinya. Kita menjadi sebagai teman, menggunakan hubungan baik, humor. Jajan aku pijetin, nah. Ini ada contoh karena saya pernah melihat ya. Seperti itu. Coba jajan karena aku jajan traktir misalnya. Ini menghukum tapi seorang guru bertindak sebagai teman. Kalau yang keempat, monitor atau pemantau. Kalau ini biasanya gurunya ini teliti, menggunakan catatan-catatan. Dino Senin orang Rabu, isu eneh, dia mencatat, dia sebagai pemantau. Berikutnya tanggal berapa, dia punya catatan-catatan ini. Terus misalnya melakukan berapa, dia menggunakan peraturan yang ada. Nah, yang kita terapkan ini adalah 5 posisi kontrol yang tepat untuk kita adalah sebagai manajer, yaitu berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Contoh misalnya kemarin saya memanggil suatu anak karena tidak pernah mengikuti pembelajaran daring, saya panggil di sini. Saya mencoba menerapkan menggunakan posisi kontrol manager ini ya. Saya panggil, saya tanya. Kalau biasanya, saya dulu ini, saya menceritakan jawab dulu sebelum mendapatkan ini, ya. Ya itu biasanya saya terus A sampai Z sebagai penghukum biasanya kata-kata verbal. Saya mencoba pakai ini menanyakan. Namanya siapa ya? Saya tak lupa. Nah itu saya bilang, kamu tahu kenapa saya panggil ke sini? Anak tersebut menjawab, ya dulu saya tidak ikut daring dan jarang mengumpulkan tugas. Pertanyaan berikutnya, ini bergerak antara ya. Pertanyaan berikutnya, apa kesalahan kamu? Apakah itu benar? Itu namanya menanyakan keyakinan. Apakah benar jika kamu melakukan itu? Anak pasti menjawab, tidak. Nah itu. Terus pertanyaan berikutnya setelah menanyakan keyakinan, segitiga restitusi itu. Setelah menanyakan keyakinan apakah itu benar atau tidak, berikutnya itu. Terus kalau kamu melakukan kesalahan ini, apa yang harus kamu lakukan untuk kedepannya, untuk memperbaiki kesalahan itu. Jadi anak diajak untuk membuat solusi bersama itu. Terus yang terakhir ini kalau menggunakan segitiga restitusi ya, itu menstabilkan identitas. Jadi kalimat terakhir ini ya, yang mungkin setiap orang pernah melakukan kesalahan. Ojo dibaleni meneh. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi anak tidak merasa down. Maksudnya seperti itu. Nah, itu contoh-contoh kasus penanganan anak menggunakan teori-teori budaya positif yang saya dapatkan gitu. Jadi tujuannya di sini saya itu kalian memahami teori-teori budaya positif dalam penanganan anak.
bermasalah. Ini yang saya sosialisasikan ke kalian, dan juga ini keyakinan kelas. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut setelah pertemuan kali ini, karena waktunya sudah habis. Saya ucapkan sekian dan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya, mari kita membuat keyakinan kelas anak-anakku, ya, nilai-nilai yang akan kita sepakati secara bersama-sama anak-anakku. Silakan ketua kelas untuk menampilkan keyakinan kelas yang akan kita yakini secara bersama-sama ini. Silakan Mas Alvin untuk mempresentasikan. Iya. Coba mulai nomor 1 Mas Alvin, akan saya bacakan keyakinan ya. Coba Mas Alvin membaca. Ya. Kami akan datang tepat waktu. Yang kedua, jika ada halangan atau keperluan penting, maka wajib izin kepada guru yang mengampu mata pelajaran saat pelajaran jam tersebut. Ya. Yang ketiga, kami saling menyayangi dan menghormati dan menjaga kerukunan di dalam lingkungan sekolah. Ya. Terus berikutnya, memiliki semangat belajar dan aktif di kelas. Ya. Kami akan mengerjakan dan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Kami bertanggung jawab terhadap kewajiban kami sebagai pelajar. Ya, bagus sekali. Kami akan selalu membudayakan 5S, sapa, salam, senyum, sopan, santun. Ya, bagus anak-anakku. Kami akan selalu disiplin dalam segala hal. Yang ke-10, saling menghargai dan tidak membedakan, tidak melihat ras, suku, dan atau agama antar teman, serta menjunjung tinggi toleransi. Ya, yang berikutnya, adanya evaluasi tugas yang dikumpulkan siswa agar siswa tahu kesalahan dalam pengerjaan tugasnya dan agar siswa lebih paham akan materi. Ya, terima kasih. Saling berbagi dan memberi semangat kecuali saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa dari kelas 11 5 dengan nomor kelas Ibu Tri Astuti ingin memberikan kesan dan pesan selama pembelajaran bersama Bu Tuti. Saya selaku ketua kelas mewakili teman-teman saya untuk menyampaikan kesan dan pesan selama pembelajaran bersama Bu Tuti. Selama pembelajaran bersama Bu Tuti, banyak sekali pembiasaan positif yang telah beliau ajarkan. Misalnya pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai positif yang kita sepakati bersama. Pembelajaran positif ini akan menuntun siswa menjadi semakin baik dalam pembelajaran. Bukan hanya pembelajaran mapel dengan betuti saja, namun nilai positif ini akan diterapkan di seluruh mata pelajaran. Pembiasaan positif ini dapat berupa nilai kedisiplinan, toleransi, kejujuran, norma-norma kehidupan, dan juga nilai positif lainnya. Jadi, selama pembelajaran bersama Bu Tuti, siswa tidak hanya mendapat pemahaman materi, namun siswa juga dapat mendapatkan pembiasaan positif yang bermanfaat di segala aspek kehidupan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.